Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua kita sayangi saudara Allah SWT diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak hal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas sejarah psikologi perkembangan bagian kedua. Bahwa mempelajari sejarah psikologi perkembangan dibagi atas 3 periode. Periode pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak. Periode kedua, dasar-dasar pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah. Dan periode ketiga, munculnya studi psikologi perkembangan modern. Untuk periode pertama, sudah saya bahas pada video yang lalu dan sekarang membahas periode kedua. Oke, kita mulai pembahasan dasar-dasar pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah. Bahwa gambaran tentang masa anak-anak dan ciri-ciri perkembangan psikologis yang diungkapkan oleh Plato, John Locke, dan Rousseau bersifat spekulatif tanpa mengajukan bukti-bukti atas dasar observasi pada anak-anak sebagai penunjang teorinya. Pada abad 19, sumber untuk mempelajari anak adalah catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku anak. Salah satu seorang ahli pendidikan dari Swiss yang bernama Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1774 menerbitkan catatan-catatan harian yang dilakukan terhadap anaknya yang berusia 3,5 tahun. Menurut pandangan atau pendapat dari Johann Heinrich Pestalozzi, bahwa anak yang dilahirkan pada dasarnya mempunyai segi-segi yang baik dan perkembangan selanjutnya banyak dipengaruhi oleh aktivitas anak itu sendiri. Pendapat Pestalozzi mendukung dari pendapat Rousseau. Pada tahun 1787, seorang tabib berkebangsaan Jerman yang bernama Dietrich Wittmann melakukan penelitian juga berdasarkan catatan harian terhadap perkembangan anaknya yang berusia 2,5 tahun. Penelitian tersebut yaitu tentang sensoris, motoris, bahasa, dan intelek anak. Adapun penelitian dan penyelidikan yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan anak melalui observasi dimulai pada abad ke-19. Dua tokoh yang cukup berpengaruh yaitu Charles Darwin dan Wilhelm Wundt. Pengaruh Charles Darwin. Charles Darwin adalah salah satu ilmuwan Inggris yang terkenal dengan teori evolusi. Ia mempublikasikan karyanya yang berjudul Origin of the Species pada tahun 1859 dan Descent of Man pada tahun 1871. Dua karya tersebut memotivasi untuk melakukan observasi terhadap perkembangan anak. Charles Darwin melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap anak laki-lakinya dan dimasukkan dalam karangannya tersebut. Pandangan atau pendapat dari Charles Darwin bahwa anak merupakan sumber yang kaya informasi tentang sifat dan ciri-ciri manusia. Dengan mempelajari tingkah laku dan perkembangan anak, maka bisa mengetahui asal-usul manusia. Hal ini berhubungan dengan teori evolusinya mengenai perkembangan hewan dan manusia. Meski hasil yang disampaikan Charles Darwin tidak bisa dikatakan mempunyai nilai-nilai ilmiah yang kuat, namun merupakan titik awal studi yang lebih sistematis terhadap seluruh aspek perkembangan anak, khususnya perkembangan psikis dan kepribadiannya. Antara lain, studi tentang tahap-tahap perkembangan seksualitas oleh Sigmund Freud, lalu studi tentang kemampuan berbahasa yang dibawa sejak lahir oleh Chomsky, kemudian studi tentang attachment atau kelekatan oleh John Bowlby dan lain-lain. Bahkan studi perkembangan biologi saraf meneruskan tradisi dari Charles Darwin. Yang berikutnya pengaruh dari Wilhelm Wundt, yaitu ilmuwan pada abad ke-19.
Wilhelm Wundt adalah ilmuwan yang mempelopori psikologi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, memisahkan diri dari filsafat, yang ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi pertama di kota Leipzig pada tahun 1879 di Jerman. Jadi Wilhelm Wundt itu mendirikan laboratorium pertama psikologi di kota Leipzig. Wilhelm Wundt beranggapan bahwa eksperimen memiliki arti penting bagi psikologi. Eksperimen dapat membuktikan kegunaannya terutama dalam lapangan pengamatan dan tanggapan. Pandangan Charles Darwin dan Wilhelm Wundt mempunyai pengaruh pada Stanley Hall dan Clark, yaitu ilmuwan perkebangsaan Amerika, untuk melakukan studi lebih lanjut tentang perkembangan. Dari Charles Darwin, Stanley mengambil pandangan tentang rekapitulasi dalam perkembangan manusia, yaitu bahwa perkembangan individu mencerminkan perkembangan spesies, yang berarti adanya pengulangan atau rekapitulasi dari perkembangan spesies melalui beberapa tingkatan evolusi. Dari Wilhelm Wundt, Stanley bersama muridnya Clark melakukan sejumlah penelitian tentang permainan anak dan hasil pikiran anak di Universitas Massachusetts, yaitu dengan mengumpulkan data tentang perkembangan anak, perkembangan remaja, perkembangan dewasa, orang tua atau lansia, dan guru. Hasil penelitian Stanley dan Clark dianggap sebagai permulaan studi sistematik dan ilmiah terhadap anak-anak, khususnya di Amerika. Cukup di sini pembahasan tentang sejarah psikologi perkembangan bagian kedua atau periode kedua. Oh iya, terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya lain dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat, sampai jumpa lagi.